يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. Alkisah, ada seorang konglomerat yang sangat kaya raya dan dia menuliskan sebuah surat wasiat. Di dalam surat wasiat tersebut dia berkata, "Barang siapa yang mau menemaniku di dalam kubur selama 40 hari ketika aku mati nanti, maka aku akan memberinya separuh dari harta kekayaanku." Lalu ditanyakanlah hal itu kepada anak-anaknya, apakah mereka sanggup untuk menemani ayahnya di dalam kubur nanti setelah ayahnya meninggal. Lalu anaknya menjawab, "Mana mungkin kami bisa menjaga ayah, sedangkan di saat itu ayah telah menjadi seorang mayat." Keesokan harinya dipanggillah saudara-saudaranya, lalu sang konglomerat tadi pun bertanya lagi kepada saudara-saudaranya itu, "Wahai saudara-saudaraku, siapakah di antara kalian yang sanggup menemaniku di dalam kubur selama 40 hari ketika aku telah mati nanti? Maka aku akan memberinya separuh dari harta kekayaanku." Mendengar pertanyaan seperti itu, lantas saudara-saudaranya pun langsung menjawab, "Apakah engkau ini sudah gila? Mana mungkin ada orang yang sanggup menemani mayat selama itu di dalam tanah?" Mendengar jawaban saudara-saudaranya yang begitu kasar dan menyayat hati, sehingga membuat hati konglomerat tersebut menjadi sakit dan sedih. Kemudian sang konglomerat pun memanggil ajudan setianya untuk menyampaikan pengumuman tersebut ke seluruh seantero negeri. Waktu terus berjalan dengan begitu cepat, dan akhirnya sang konglomerat tersebut pun berpulang ke rahmatullah. Kuburannya telah disiapkan dengan hiasan yang begitu indah dan mewah, laksana tempat peristirahatan terakhir raja di raja yang terkenal. Kemudian pula pada waktu yang hampir bersamaan, seorang tukang kayu yang sangat miskin mendengar pengumuman wasiat tersebut. Lalu tukang kayu tersebut dengan tergesa-gesa ia segera berlari menuju ke rumah konglomerat tersebut untuk memberitahukan kepada ahli waris akan kesanggupannya itu. Akhirnya, keesokan harinya jenazah konglomerat tersebut pun dikebumikan. Dan si tukang kayu pun juga ikut turun ke dalam liang kubur untuk menemani sang konglomerat tersebut selama 40 hari. Si tukang kayu itu hanya membawa satu-satunya harta yang dia punya, yaitu sebuah kapal kesayangannya. Setelah masuk ke liang kubur dan ditimbun dengan tanah, si tukang kayu tersebut pun hanya duduk termenung dalam sebuah ruangan kecil yang telah dibuat agar si tukang kayu itu bisa bernapas dan tetap hidup. Setelah 7 langkah para pengantar jenazah meninggalkan area pemakaman, maka datanglah malaikat Munkar dan Nakir ke dalam kubur tersebut. Si tukang kayu tersebut telah menyadari siapakah gerangan yang datang itu. Maka dia pun bergerak agak menjauh dari mayat konglomerat tersebut. Di dalam benaknya, saat itu mungkin sudah tiba saatnya konglomerat itu akan ditanyakan tentang hidupnya oleh malaikat Munkar dan Nakir tersebut. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Malaikat Munkar dan Nakir malah menuju ke arahnya dan bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini?" Lalu dengan gugup tukang kayu itu menjawab, "Aku di sini untuk menemani mayat ini selama 40 hari agar aku mendapatkan harta warisannya." Malaikat itu bertanya lagi, "Apa saja harta yang kamu miliki?" Tukang kayu menjawab,
hartaku cuma sebuah kapak ini saja yang aku gunakan untuk mencari rezeki. Malaikat bertanya lagi, dari mana engkau mendapatkan kapak itu? Lalu si tukang kayu menjawab, aku membelinya. Setelah itu dua malaikat tersebut pun pergi dari kubur itu. Besok di hari kedua, dua malaikat tersebut pun datang lagi dan bertanya, apa saja yang kau lakukan dengan kapakmu? Si tukang kayu menjawab, aku menebang pohon untuk dijadikan kayu bakar, lalu aku menjualnya ke pasar. Lalu malaikat tersebut pun pergi lagi. Di hari ketiga, dua malaikat tersebut pun datang lagi dan bertanya, pohon siapa yang kau tebang dengan kapakmu ini? Lalu si tukang kayu menjawab, pohon itu tumbuh di hutan belantara, jadi tidak ada yang punya. Apakah kau yakin? Tanya malaikat lagi. Iya, jawab si tukang kayu. Lalu mereka pun pergi. Di hari keempat, dua malaikat itu pun datang lagi dan bertanya, apakah kau potong kayu-kayu tersebut dengan kapak ini sesuai dengan ukurannya dan beratnya yang sama untuk dijual? Aku hanya memotongnya dengan mengira-ngira saja, mana mungkin ukurannya bisa sama rata, tegas tukang kayu tersebut. Begitulah seterusnya yang dilakukan oleh malaikat Munkar dan Nakir tersebut. Mereka datang dan pergi sampai tidak terasa 39 hari telah berlalu. Setiap hari yang mereka tanyakan hanyalah berkisar tentang kapak si tukang kayu itu. Di hari ke-40 datanglah malaikat Munkar dan Nakir sekali lagi bertemu untuk menanyai si tukang kayu tersebut. Mereka berkata, hari ini kami akan kembali menanyakan tentang kapakmu itu. Belum sempat Munkar dan Nakir menanyakan pertanyaan tersebut, si tukang kayu itu langsung melarikan diri ke atas dan membuka pintu kubur tersebut. Sesampainya di atas, ternyata sudah banyak orang-orang yang menantikan kehadirannya untuk keluar dari kubur tersebut. Dengan tergesa-gesa, si tukang kayu itu keluar dan berlari meninggalkan mereka dan berteriak, kalian ambil saja semua bagian dari harta warisan ini, karena aku sudah tidak menginginkannya lagi. Sesampainya di rumah, si tukang kayu langsung berkata kepada istrinya, aku sudah tidak menginginkan separuh dari harta warisan dari mayat itu. Di dunia ini harta yang kumiliki padahal cuma satu, yaitu kapak ini. Tetapi malaikat Munkar dan Nakir selama 40 hari yang mereka tanyakan dan mereka persoalkan masih saja tentang seputar kapakku yang satu ini. Bagaimana jadinya jika aku memiliki harta yang banyak? Entah berapa lama lagi mereka menanyaiku dan entah bagaimana lagi aku menjawabnya. Begitulah saudaraku, jangan pernah kita merasa minder dengan sedikitnya harta yang kita miliki. Jika kita bersyukur, maka hidup ini akan terasa begitu indah dan berarti. Karena sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf saja ketika mendengar perkataan Nabi bahwa orang yang paling lambat masuk surga itu adalah orang yang kaya, maka lalu beliau pun langsung mewakafkan semua hartanya yang beliau miliki itu di jalan Allah karena merasa takut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaika ya habib Allah.